Maka kaya itu adalah nilai diri. Kemudian apa? Sesudah kita punya nilai diri, disupport dengan yang namanya pengaruh atau disupport dengan yang namanya jaringan. Ini kuncinya. Ya gitu. Maka orang kok kemudian sudah bodoh. Pertama ini kuncinya lo ya. Iya. Orang kok bodoh. Sudah selesai dia rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kali ini kita ketemu dan saya akan menyampaikan tentang bahwa kekayaan itu adalah value diri. Jadi orang nggak mungkin akan bisa menarik kekayaan. Tidak mungkin orang itu kemudian mampu menarik keberlimpahan kalau dia itu tidak memiliki value diri. Artinya dia tidak memiliki harga. Karena yang namanya kaya itu adalah sesuatu yang nilainya itu pasti berharga. Barang murah tidak mungkin bisa disebut sebagai nilai kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya cut sebentar untuk video kontennya. Saya kembali buka kelas terbaru saya, kelas Training Inner Creator. Kelas Training Inner Creator ini adalah kelas spesial bimbingan menghayal agar kecerdasan daya khayal Anda mengubah finansial dan kualitas hidup Anda. Minat ikut? Ayo daftar. Punya uang modal menghayal. Enak kan? Kelas ini dimulai tanggal 25 Maret 2025. Info selengkapnya cek di deskripsi atau di website gusbanan.com. Yang disebut nilai kaya pasti barang mahal. Kayak gitu loh. Ya. Ya katakanlah orang-orang sekarang harta berupa mobil, berupa rumah mewah, berupa emas perhiasan, ini barang mahal semuanya. Kayak gitu. Tapi sebaliknya, yang namanya becak, yang namanya gerobak, itu barang-barang murah ya, nggak bisa disebut sebagai nilai kaya. Jadi kaya itu ya selalu terhubung dengan yang namanya ini, value. Nah, seseorang pun ketika dia itu mau kaya, itu syarat yang pertama harus memiliki value diri. Memiliki nilai harga untuk dirinya sendiri. Ini mutlak yang pertama. Karena ini kemudian di negara maju, jangan dikira bahwa di negara maju itu hidupnya enak. Kemudian di sana nyaman, serba terjamin, kayak gitu. Pendidikan terjamin, kesehatan terjamin. Jangan dikira mereka enak. Karena apa? Mereka pasti membiayai biaya hidup yang sangat mahal. Tapi sebaliknya, negara-negara miskin ataupun negara-negara berkembang sangat murah loh. Kayak gitu. Di sini di Indonesia sangat murah biaya hidup. Karena apa? Belum mencapai titik di mana menjadi negara kaya, belum mencapai titik menjadi negara maju. Ini. Jadi, kekayaan itu selalu menuntut atau selalu datang kepada sesuatu yang memang memiliki nilai harga yang tinggi. Kayak gitu. Makin tinggi harganya, ya itu adalah kekayaan. Kayak gitu. Nah, seseorang kalau ingin menarik kekayaan, maka syarat pertama mutlak. Sebelum syarat yang lain. Syarat yang pertama adalah memiliki value diri atau memiliki nilai diri. Ini. Nah, nilai diri ini terhubung dengan yang namanya sumber daya manusia. Ini. Terhubung dengan yang namanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia berarti seseorang ketika SDM-nya tinggi,
maka nilai harganya juga semakin tinggi. Umpama kayak gini lah ya, orang tamatan sekolah dasar dengan orang yang tamatan S3, mahal mana? Yang tamatan S3. Ya, mahal yang S3. Lebih berharga mana? S3. Ya, lebih berharga yang S3. Kayak gitu. Karena apa? SDM-nya juga semakin tinggi. Karena ini negara maju, selalu dicirikan dengan SDM yang maju. Dan sekarang negara-negara Eropa, kekayaan alamnya nggak banyak enggak. Justru masih kaya banget alamnya di sini. Di Indonesia misalkan. Di Indonesia tanaman apa sih yang nggak bisa tumbuh? Kayu, jenis kayu apa di sini ada. Mau yang bengkok, mau yang lurus, ada semuanya. Coba sana jalan-jalan ke Eropa. Pohon, paling-paling adanya cuman apa? Pohon cemara. Kalau nggak pohon pinus. Nggak ada kayu jati. Itu loh ya. Apalagi kayu ulin seperti Kalimantan. Enggak. Sangat terbatas mereka. Sumber daya alamnya. Tapi ini, kekayaan mengejar pada SDM. Mengejar pada nilai diri. Akhirnya, sekalipun mereka itu sumber daya alamnya sebetulnya terbatas, ya, sumber daya alam terbatas, tetapi karena mereka memiliki SDM yang tinggi, ya mereka menjadi kaya. Dan Masya Allah loh, di Eropa, kalau nggak musim panas ya, yang namanya menemukan matahari, susahnya itu seperti di sini, lagi kemarau mau menemukan air. Iya, maka pantas itu loh. Turis-turis Eropa kalau jalan-jalan ke Bali di sini menyempatkan waktu untuk berjemur, untuk telanjang. Saking di sana itu apa? Nggak pernah lihat matahari. Nah di sini matahari bosen kan kita pakai matahari, kayak gitu loh. Ini. Jadi, tapi kok kenapa mereka kaya? Karena mereka punya nilai diri yang tinggi. Kayak gitu loh. Kemudian apa? Rezeki itu kan sifatnya bayang-bayang. Mengikuti bayang-bayang manusia. Ya. Bayang-bayang kan seperti ini. Kita di sini, bayang-bayangnya di sini, ini. Mengikuti. Terus kayak gini. Lah, rezeki itu mengikuti bayang-bayang manusia. Ketika kemudian manusianya itu punya nilai harga yang tinggi, maka kemudian rezekinya juga ikut mengikuti saja. Oh, itu orang bernilai. Ngikutin. Sebab ini tidak ada ahli ilmu yang kemudian hidup di kolong jembatan, itu nggak ada. Semiskin-miskinnya profesor pasti terhormat, pasti kecukupan. Iya kan? Iya. Ayo gitu. Saya dulu itu di pondok pesantren, itu dinasehati sama guru saya, dikasih wasiat. Jangan takut menjadi santri. Jangan takut kemudian menjadi ahli ilmu. Karena ahli ilmu itu tidak ada yang hidup di kolong jembatan. Jadi jangan pernah takut fakir. Gara-gara kita itu mencari ilmu, tidak mencari harta. Nah, ya, anak di pesantren kan nggak pernah kerja cari duit kan? Iya. Nyari ilmu terus. Nggak tahu sebetulnya masa depannya mau jadi apa loh. Iya. Mending kalau kemudian sekolah disiapkan untuk melamar pekerjaan, masih mending itu. Di pesantren sama sekali enggak. Hanya, ayo belajar. Kayak gitu loh. Tapi guru saya berwasiat, tidak ada ahli ilmu yang kemudian hidup di kolong jembatan. Dan nyatanya, yang hidup di kolong jembatan itu ahli ilmu apa orang yang tidak bernilai? Orang yang tidak bernilai. Nah, yang hidup di kolong jembatan adalah orang-orang yang tidak punya nilai diri. Ini pasti. Nggak berpendidikan, nggak punya skill, malas-malasan. Orang-orang yang tidak punya nilai diri. Kalau orang nggak punya nilai diri, ini pasti dia itu akan menjadi orang yang rezekinya kecukupan. Kayak gitu. Nah, ini. Maka ini yang namanya seseorang
ketika nilai dirinya itu sudah meningkat, maka pasti akan didatangi uang banyak. Nilai diri itu bisa dari pendidikan formal loh ya, Iya. SD, SMP, sampai kemudian menjadi profesor. Ini bagi yang akademik, kayak gitu loh ya. Bagi seorang pembisnis, ya mestinya skill bisnis. Semakin dia itu berharga, maka dia akan datangi uang semakin banyak. Orang pinter ngukir, mengukir kayu. Kemudian apa? Memang betul-betul rapi, profesional. Nilai dirinya naik. Kalau nilai dirinya naik, sudah pasti dia menjadi kaya. Seorang pedagang, ulet, manajemennya ulet. Ya. Kemudian apa? Dagangnya itu penuh inovasi. Nilai dirinya naik. Begitu nilai dirinya naik, maka dia itu menjadi kaya. Kayak gitu. Ini. Jadi pondasi pertama orang ingin mencapai kekayaan adalah nilai harga, nilai diri atau value dirinya. Itu. Nah, ketika seseorang itu value dirinya rendah, pasti mereka itu menjadi orang-orang, katakanlah kastanya itu kasta delete, kasta paling bawah itu ya. Iya. Ini pasti sudah nggak punya cita-cita, kayak gitu ya. Dengan teman ya khianat, kayak gitu. Punya rekan bisnis dikhianati, cita-citanya rendah, kerjaannya apa? Gonta-ganti pacar, misalkan kayak gitu. Nah, ini orang-orang yang nilai dirinya rendah, pasti dia jatuh. Maka adil tidak adil. Seseorang semakin terhormat, dia semakin kaya. Kalau kita memperjuangkan kehormatan kita, itu sama saja kita itu sedang memperjuangkan kekayaan kita. Kayak gitu loh. Sebabnya ada orang kok direndahkan orang. Dia kemudian nggak bisa membela harga dirinya. Kayak gitu loh. Cuman neriman aja. Ngilangin duit itu loh. Itu. Amati aja kok. Orang-orang kaya itu, rata-rata mereka tuh meledak-ledak kalau marah. Karena nilai diri mereka itu tinggi. Mereka pandai menghargai diri mereka. Ini. Para bos, itu. Naik mobil ya, mereka memilih tempat yang paling VVIP. Seumpama naik Alphard, naik Pajero. Duduk di tengah kan. Iya. Mereka cari tempat yang VVIP di mobil tersebut. Ini karena apa? Mereka punya kehormatan. Maka seorang tokoh sudah pasti kaya. Tokoh masyarakat pasti kaya. Karena apa? Dia punya nilai yang tinggi. Ini. Nah, sesudah dia punya nilai diri, kemudian apa? Seberapa jauh dia mampu mempengaruhi orang? Kayak gitu. Seberapa jauh dia mampu mempengaruhi orang? Umpama kayak gini ya. Seorang YouTuber. Ketika kemudian kontennya laku, kemudian dia kan punya nilai diri tinggi berarti. Iya. Ya kan? Serat punya nilai diri tinggi. Lah, terus apa? Seberapa jauh dia mampu mempengaruhi orang lain? Artinya jaringannya yang mendapatkan pengaruh kekuatan apa ini namanya? Kekuatan nilai dirinya. Ini yang kemudian berpengaruh pada kekayaannya. Berarti seseorang juga semakin populer, maka dia itu akan semakin kaya. Maka mengejar subscriber, ya, mengejar popularitas, itu sama saja dengan mengejar kekayaan. Karena sesudah seseorang itu punya nilai diri tinggi, kemudian seberapa jauh dia itu mampu mempengaruhi orang. Kalau cuma mempengaruhi sekian puluh ribu orang, kekayaannya sekian. Mempengaruhi sekian ratus ribu orang, kekayaannya jelas lebih banyak. Mempengaruhi sekian juta orang, kekayaannya juga semakin banyak. Maka orang semakin tinggi level pengaruhnya, level jaringannya, dia juga akan semakin kaya.
Ya karena sebab ini bagaimanapun yang namanya kepala desa ya kalah dengan camat. Karena level pengaruhnya itu beda. Lebih luas camat, ya kan? Iya. Itu loh. Bupati pasti mengalahkan camat. Gubernur pasti mengalahkan bupati. Presiden pasti mengalahkan gubernur. Kayak gitu. Karena apa? Mereka ini orang-orang yang sesudah punya nilai diri, kemudian apa? Membangun jaringan. Seberapa jauh jaringan yang mereka buat, itulah kekayaan. Kayak gitu loh. Di situ nilai kayanya. Nah ini, maka kaya itu adalah nilai diri. Kemudian apa? Sesudah kita punya nilai diri, disupport dengan yang namanya pengaruh atau disupport dengan yang namanya jaringan. Ini kuncinya. Ya gitu. Maka orang kok kemudian sudah bodoh. Pertama ini kuncinya lo ya. Iya. Orang kok bodoh. Sudah selesai dia rezekinya. Karena nilainya sudah tidak ada. Dan bodoh ini bukan berarti kemudian urusan akademik sekolah, bukan ya. Bodoh di sini adalah ya bodoh. Bodoh dia itu tidak mau memberdayakan dirinya. Ini sudah bodoh, nggak ada nilainya sama sekali. Kayak gitu, sekolah tidak, mondok tidak, belajar ilmu bisnis tidak, cuman sehari-hari pergi ke sawah nyangkul, sudah selesai dia kekayaannya. Karena apa? Ini antipati pertama dalam kehidupan itu adalah bodoh. Itu ya, ini bodoh itu yang pertama. Lah, karena ini orang-orang, saya pernah ya waktu itu di Amsterdam naik kereta api. Kalau di Eropa itu kan hal yang menjadi etika publik paling tinggi adalah bicara keras di dalam transportasi umum. Itu bagi mereka itu mengganggu sekali orang lain. Jadi nggak bisa kayak di sini ngobrol saking pun tinggi, panjenengan sih pun di dalamnya. Nggak ada orang bisa seperti itu. Orang diam. Itu loh. Kalau kemudian sampai membuat kegaduhan ngobrol lama, ngobrol sampai terlalu keras, pasti ditegur sama orang lain. Kalau tidak ditegur, nanti keluar dari kereta kena denda. Kayak gitu. Ini memang etika di Eropa seperti itu, negara-negara Eropa, di Amsterdam itu khususnya. Nah ini, mereka itu ketika duduk di dalam kereta, menyempatkan langsung, begitu duduk, baca buku. Kalau nggak baca koran. Jadi nggak ada orang-orang ngobrol. Artinya budaya membaca bagi mereka itu sudah menjadi budaya yang sangat kuat mengakar. Nah ini yang menyebabkan mereka itu keluar dari bodoh. Nilai dirinya menjadi tinggi. Walaupun matahari itu susah banget didapatkan di sana, kayak gitu ya. Bakhil banget matahari itu loh. Nggak ada kekayaan matahari di sana itu. Tapi mereka punya nilai diri yang tinggi berupa kepintaran atau berupa ilmu, berupa kepandaian. Nah kalau anak sini, anak-anak bangsa-bangsa berkembang itu kan beda banget. Lebih suka ngobrol-ngobrol daripada baca buku. Ini lebih suka menyimak konten-konten yang singkat daripada konten-konten yang panjang. Lebih suka kemudian dugem daripada menyimak ilmu yang bermanfaat. Ya itu memang. Pertama manusia sudah tidak akan pernah bernilai kalau dia itu adalah bodoh. Maka musuh kekayaan yang paling vital pertama itu adalah kebodohan. Kalau sudah bodoh, selesai masalahnya. Itu. Lalu, kenapa sih orang itu kemudian nilai dirinya rendah? Tadi pertama bodoh ya. Iya. Yang kedua, orang nilai dirinya rendah itu karena apa? Dia menjadi beban bagi orang lain. Jadi beban. Artinya, dia tidak bisa menyelesaikan masalah hidupnya sendiri.
kemudian mencoba menyandarkan dirinya kepada orang, ini pasti rezekinya seret. Suka menyandarkan dirinya kepada orang lain, rezekinya pasti seret. Kayak gitu. Bingung mau pulang kemana sih ya? Rumah nggak punya, keluarga sudah tidak ada, kemana lagi? Akhirnya gelandangan. Gelandangan akhirnya apa? Mampir di rumah temannya, merepotkan temannya. Kayak gitu. Ini, orang-orang yang seperti itu hanya menjadi beban bagi orang lain. Gitu. Ini, kalau kemudian kok kehidupan kita itu masih menjadi beban bagi orang lain, pasti rezeki kita juga sekarat. Kenapa? Orang yang menjadi beban bagi orang lain, nilainya itu rendah. Kayak gitu. Beban itu kan kayak gini. Kita sedang di rumah, ada tetangga datang ke rumah kita, minta hutangan. Jadi beban nggak itu? Iya. Itu menjadi beban bagi orang lain. Nah, ini loh, energi-energi di mana kita menjadi beban, disitulah kemiskinan itu datang. Makanya orang yang kerjaannya cari hutang, kerjaannya cari bantuan, jangan pernah berharap bisa kaya mulia. Dia pasti tambah nyungsep rezekinya, dikarenakan hanya menjadi beban bagi Orang lain. orang lain ini. Iya, jadi kita jangan suka kemudian menjadi beban. Atau kadang-kadang seperti ini. Ada dua teman, ya, yang saling terhubung. Dua teman yang saling terhubung. Yang satu kaya, yang satu masih biasa-biasa saja. Tapi yang biasa-biasa saja ini berteman dengan teman yang ini dikarenakan apa? Ada kepentingan ingin dibantu oleh temannya. Nah, ini di sini dia itu berteman dengan orang lain, tetapi dengan teman dekatnya, tetapi hanya sebagai beban. Karena ingin ditolong. Orang kalau ingin ditolong, orang kalau kemudian hanya menjadi beban, ya sudah. Dia nggak akan pernah meningkat rezekinya. Maka amati saja kehidupan. Kehidupan kita loh ya. Kalau di satu sisi kita pasti menjadi beban, beban bagi siapapun. Amati saja. Dengan mertua coba, kita masih menjadi beban bagi mertua tidak? Dengan anak, kita masih menjadi beban bagi anak kita apa enggak? Dengan teman, kita masih menjadi beban teman-teman kita atau tidak? Kayak gitu. Kemudian dengan tetangga, kita masih menjadi beban bagi tetangga kita apa enggak? Dengan tetangga, kita masih jadi beban apa enggak? Dengan saudara-saudara kita, masih menjadi beban atau tidak? Kalau kita masih menjadi beban, di situ ada rezeki kita yang kemudian terhambat. Kita harus berjuang untuk merdeka. Bagaimana agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain? Itu. Biasanya sih, yang paling kerap menjadi beban itu ya menantu yang baru aja menikah dengan baru saja membangun rumah tangga. Itu pasti sementara waktu menjadi beban mertuanya. Itu ya. Ini. Jadi finansial kita tidak akan pernah sehat. Kekayaan kita tidak akan pernah sehat kalau kita itu masih menjadi beban. Karena ini coba kita amati, ya. Kita amati kehidupan kita. Masih ada sisi-sisi di mana kita menjadi beban bagi orang lain atau tidak. Semakin kita menjadi beban orang lain, sudah kita selesai. Karena apa? Kita tidak punya nilai diri, tidak memiliki value diri yang mahal. Ini. Nabi juga ngomong Nabi juga sabda kayak gini. Laisa bi khairikum man taraka dunyan li akhiratihi. Bukan orang terbaik di antara kalian. Itu adalah orang-orang yang meninggalkan urusan dunia untuk akhirat. Jangan dikira orang-orang yang meninggalkan urusan dunia ya demi akhiratnya itu orang-orang mulia, bukan. Itu malah bukan orang terbaik. Ini menurut Nabi seperti itu. Wala li akhiratahu li dunyahu, dan tidak meninggalkan akhiratnya untuk urusan duniawinya. Hatta yusiba minha jami'a, sehingga mereka itu mampu mengumpulkan keduanya. Antara dunia dengan akhirat itu dikumpulkan menjadi satu. Berarti kan
yang fokus ke akhirat tidak ngurusi dunia itu jelek, yang hanya fokus ke dunia tidak mau ngurusi akhirat itu juga jelek. Yang terbaik adalah yang mampu menggabungkan keduanya. Dunia jalan kayak gitu, akhiratnya juga jalan. Fa inna dunya balahul akhirah, karena dunia itu adalah media atau alat kita itu sampai ke akhirat. Lah di sini wala takunu kallan 'alan nas, dan kalian jangan menjadi beban atas manusia. Kenapa kok Nabi menyampaikan kalian jangan jadi beban bagi orang? Kayak gitu loh. Karena orang yang menjadi beban pasti nilainya rendah. Itu. Pastikan kita jangan jadi beban. Berarti ya harus mandiri. Harus berjuang sendiri bagaimana menyelesaikan masalah kita. Kayak gitu loh. Sesudah kita itu kemudian berjuang menyelesaikan masalah kita, kayak gitu, nanti kita nilai dirinya naik. Apalagi kalau kita sudah sampai bisa membantu orang lain. Nah, kalau sudah bisa membantu orang lain ini, nilai diri makin naik. Ketika nilai diri makin naik, otomatis uang yang memang datangnya kepada barang-barang yang berharga akan datang sama kita. Karena itu perjuangkan itu, nilai diri. Itu. Ini yang pertama. Kemudian, penyebab kita tidak punya nilai diri, tadi kan pertama bodoh ya. Iya. Yang kedua apa? Beban orang lain. Beban orang lain. Nah, yang ketiga ini. Dikasihani. Iya. Iya. Kita nggak mungkin punya kemampuan untuk kasihan dengan seorang Prabowo Subianto. Kasihan banget itu Pak Prabowo, yuk kita kasih sedekah. Nggak mungkin. Ya kan? Iya. Karena apa? Energinya Pak Prabowo sudah berada di atas kita. Ini. Maka sesuatu yang bernilai ini tidak bisa kemudian dikasihani, itu nggak bisa. Barang dikasihani itu pasti barang rendah, barang yang ada di bawah, bukan barang yang ada di atas. Itu fakir miskin, kasihan banget loh. Kita bantu yuk. Itu. Maka jangan dikira nanti ya, ini kan sebentar lagi Lebaran. Banyak fakir miskin menerima zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan dikasihkan kepada fakir miskin. Ya karena kasihan kan. Iya. Itu makanya zakat fitrah tidak akan pernah bisa mengentaskan manusia dari kemiskinan. Nggak pernah bisa. Karena apa? Energinya adalah energi kasihan. Ini. Lah, kalau kita itu ingin keluar, ya, kita itu ingin keluar dari kemiskinan, maka apa? Kita harus meneliti kehidupan kita. Meneliti kehidupan kita, benar nggak sih? Kehidupan kita itu masih dikasihani sama orang lain apa enggak? Karena orang-orang yang punya nilai diri pasti terhormat. Ketika terhormat tidak mungkin dikasihani. Cuman yang menjadi masalah malah banyak orang yang mentalnya mental dikasihani. Ini mentalnya justru mental minta dikasihani itu loh. Ngeluh kan. Aduh, gigiku sakit, nggak enak badan. Minta dikasihani, itu kan? Iya. Itu ngilangin rezeki loh, suka ngeluh loh. Kayak gitu. Ngeluh lagi yang paling parah. Aduh, duit kok susah banget dicari ya. Itu ngeluh. Jadi ngeluh itu menghilangkan energi kaya. Karena apa? Energinya adalah energi dikasihani. Itu. Ini jadi tadi apa? Bodoh. Yang kedua? Beban orang lain. Beban orang lain. Yang ketiga? Dikasihani. Ini. Dikasihani. Terus, yang keempat. Kenapa nilai diri kita itu kemudian lemah? Nilai diri kita itu tidak berharga? Karena kita itu selalu butuh kepada orang lain. Karena apa? Orang kalau ada kepentingan, orang kalau ada kebutuhan, dia pasti itu akan berperilaku kalau tidak menjadi beban, ya kemudian minta dikasihani. Orang kalau butuh,
ya ujung-ujungnya dia menjadi beban. Kalau tidak menjadi beban kemudian minta dikasihani, sudah dua. Maka persoalannya adalah apa? Kita butuh. Akhirnya kita mendekat, oh saya butuh itu. Ya memang manusia nggak ada yang lepas dari yang namanya butuh kepada orang lain, tidak ada. Tapi maksudnya apa di sini? Menggantungkan kebutuhan kepada orang lain, tapi apa? Tanpa memberikan pertukaran yang signifikan, pertukaran yang setimpal. Ini. Contohnya kayak gini. Iya, saya butuh dengan Sapriber. Karena di sini saya jualan training. Iya kan? Iya. Tapi saya memberikan pertukaran yang setimpal. Gimana Pak? Saya membuat konten. Kayak gitu. Berarti kan ada pertukarannya. Dokter butuh dengan pasien. Tapi dia memberikan pertukaran. Berupa apa? Pertama ilmu. Ilmu kedokteran. Yang kedua apa? Obat-obatan. Mereka menyediakannya. Kayak gitu loh. Jadi ada pertukaran energinya. Kamu butuh, saya butuh. Tapi ada pertukaran energi yang berlangsung. Ini sehat. Yang tidak sehat itu adalah kita butuh kepada orang lain karena kita nggak punya. Akhirnya apa? Kita energinya hanya minta dikasihani. Kalau tidak minta dikasihani, kita menjadi beban bagi orang lain. Ini. Makanya Hasan al-Basri itu salah satu ulama besar di Baghdad. Waqala al-Hasan al-Basri, beliau berkata, Hasan al-Basri, la yazalu ar-rajulu kariman 'alan nas hatta yatma'a fi dunyahum fayastakhifuna bihi wa yakrahuna hadithahu. Kata beliau ini, seseorang tidak akan pernah menemukan kemuliaan di depan manusia hatta yatma'a fi dunyahum, sehingga kemudian dia itu masih mengharap-harap dengan dunianya manusia, dengan hartanya manusia. Jadi manusia kok masih berharap, masih menyandarkan diri, masih menjadi beban bagi orang lain, dia itu tidak akan pernah menemukan kemuliaan sedikit pun. Nyandar, saya nggak bisa berjuang, kamu sajalah yang maju. Kayak gitu loh. Nyandar, saya dong dibantu, jangan tolong saya dibantu, saya nggak mampu menyelesaikan ini. Orang kok nyandar sama orang. Jadi menantu, lah ya nantilah nunggu mertua ngasih modal. Ya. Nantilah nunggu mertua ngasih modal. Orang yang seperti ini tidak akan pernah menjadi rojulun kariman. Tidak akan pernah menjadi ar-rajulu karim, lelaki yang mulia. Kalau kita masih terus bersandar persoalan dengan orang lain. Apalagi menunggu orang lain untuk mengangkat derajatnya. Nggak bisa. Maka penjilat itu nggak akan pernah menemukan kemuliaan hidup. Karena apa? Penjilat itu selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Itu. Datang menjilat, ayo dong saya dibantu. Nah, ya, itu mental penjilat nggak mungkin jadi orang kaya. Itu. Nah, orang-orang yang masih bersandar kepada orang lain, mereka nilai dirinya itu menjadi lemah. Maka menurut Hasan al-Basri, fayastakhifuna bihi wa yakrahuna hadithahu. Mereka itu menjadi remeh. Nilainya itu menjadi remeh, nggak berharga. Menjadi alat tendang-tendangan orang lain. Terus wa yakrahuna hadithahu. Ketika ngomong aja nyebelin. Ini ya. Iya. Didengarin omongannya aja udah nyebelin. Karena apa? Lah, orang kayak gitu ya. Di mana-mana minta dibantu, di mana-mana merepotkan orang, di mana-mana menjadi beban bagi orang lain. Ngomong aja itu sudah nggak didengarkan sama orang. Nggak ada mulianya sama sekali. Ya gitu loh. Dan apa? Dianggap remeh terus. Jadi ini, seseorang itu nggak akan pernah menjadi orang yang mulia dan tidak akan pernah bisa menarik kekayaan kalau nilai dirinya itu lemah. Itu. Nilai diri lemah dikarenakan apa? Pertama adalah bodoh. Yang kedua menjadi beban bagi orang lain. Yang ketiga dikasihani. Dan yang keempat adalah selalu butuh bantuan
orang lain dia tidak bisa mandiri. Maka mau nggak mau sudah, orang makin terhormat dia makin kaya, orang makin populer dia makin kaya, orang memiliki leader yang kuat dia semakin kaya. Karena apa? Nilai dirinya semakin tinggi. Nah ya, ketika masih menjadi guru, kemudian naik pangkat menjadi kepala sekolah, pasti rezekinya itu lebih lancar menjadi kepala sekolah. Karena apa? Nilai dirinya itu naik. Maka jangan sekali-kali kita bodoh. Pertama, berjuang pokoknya. Jangan jadi orang bodoh. Itu. Yang kedua, jangan pernah menjadi beban bagi orang lain. Berjuang, kita harus mandiri. Yang ketiga, jangan pernah mencari-cari celah, dikasihani oleh orang lain. Itu energi pembunuh rezeki. Itu. Kemudian yang keempat, jangan pernah kemudian kita itu selalu butuh kepada orang lain dalam segala hal. Kecuali kemudian ada pertukarannya. Kita mampu ngasih apa? Ya, kita mampu memberikan apa kepada orang lain? Ada pertukaran, baru kita kemudian bisa butuh kepada mereka. Maka intinya kekayaan itu adalah nilai diri. Mau nggak mau orang itu harus mandiri. Itu. Sesudah tidak bodoh, kemudian harus mandiri. Ini kalau ingin kaya. Karena ini kaya adalah value diri. Berapa menit ya?